大家好，Halo semuanya. 今天我们要学第六课. Hari ini kita akan belajar unit 6. 第六课的题目是你们班有多少人? Topik di unit 6 adalah 你们班有多少人? Di kelas kalian ada berapa orang? 好的，那首先我们要学有和没有的区别。Pertama-tama kita akan belajar perbedaan antara you dan 没有. Nah, you sendiri artinya adalah punya dan 没有 artinya tidak punya atau tidak ada. Oke, 好的，那我们一起读这个句子. Kita akan membaca kalimat ini bersama-sama. 我有哥哥，我有哥哥。你们还记得吗？哥哥是什么意思？ Kalian masih ingat? 哥哥 artinya apa? Kakak laki-laki ya. Jadi, 我有哥哥, saya punya kakak laki-laki. Oke, 下一个 selanjutnya. 我有姐姐，我有姐姐。那姐姐是什么意思呢？姐姐 artinya apa? Kakak perempuan ya. Jadi, 我有姐姐, saya punya kakak perempuan. Nah, ini adalah kalimat positif menggunakan 有. Nah, selanjutnya kita akan membuat kalimat dengan 没有. Jadi, 我没有哥哥，我没有哥哥, saya tidak punya kakak laki-laki. 我没有姐姐，我没有姐姐, saya tidak punya kakak perempuan. Kalau begitu saya akan mengajukan pertanyaan. 你有哥哥吗？你有哥哥吗? Arti dari kalimat ini adalah, apakah kamu memiliki kakak laki-laki? Kalau punya, kalian bisa menjawab, 我有哥哥. Kalau tidak punya kakak laki-laki, kalian bisa menjawab, 我没有哥哥. Oke, pertanyaan selanjutnya. 你有姐姐吗？你有姐姐吗? Nah, silakan kalian menjawab apakah punya ataupun tidak punya. Baik. Baik, selanjutnya kita akan belajar 量词. Nah, 量词 sendiri artinya adalah kata bantu bilangan. Ya, kata bantu bilangan. Nah, kata bantu bilangan itu apa sih, Laoshi? Nah, kata bantu bilangan misalnya dalam bahasa Indonesia seperti lembar, ya. Jadi satu lembar kertas. Nah, lembarnya sendiri artinya adalah kata bantu bilangan. Atau satu buah pensil. Nah, buahnya artinya kata bantu bilangan, ya. Nah, dalam bahasa Mandarin kali ini kita akan belajar kou dan ge, ya. Kou sendiri artinya mulut. Nah, tetapi kata bantu bilangan ini bukan artinya mulut, tetapi adalah kata bantu bilangan yang digunakan untuk benda maupun orang. Nah, ge artinya adalah kata bantu bilangan yang umum dan cakupannya luas. Jadi, dia bisa digunakan untuk benda apa saja. Nah, saya akan memberikan contohnya ya. Nah, 我们一起读, kita baca bersama-sama. 五口人, ya. Kita sudah belajar angka, itu artinya 5. Nah, kou tadi kata bantu bilangan dan ren artinya orang. Ya, kita masih ingat kita belajar sebelumnya 美国人, ya. 美国itu Amerika, ren itu artinya orang. Oke, jadi dalam bahasa Mandarin kata bantu bilangan itu harus ditempatkan setelah jumlah dan sebelum kata bendanya.
ya. Jadi wajib digunakan. Jadi kita tidak bisa bilang ren, kita nggak bisa bilang ren, tapi kita bilangnya ren. Oke. Nah, kou selain digunakan untuk orang juga bisa digunakan untuk benda. Nah, bendanya apa? Nah, tentu bendanya yang menyerupai bentuknya seperti mulut, ya. Contohnya ikou jing, ikou jing. Nah, jing sendiri artinya sumur. Nah, sumur kan bentuknya bulat ya. Mulut sumurnya bentuknya bulat. Nah, itu mirip seperti mulut. Jadi kita gunakan kata bantu bilangannya kou. Jadi ikou jing artinya satu buah sumur. Nah, selanjutnya kita akan membaca contoh untuk ke. 5个人, 5个人. Nah, 5个人itu artinya 5 orang. Nah, jadi untuk 5 orang kita bisa pakai 5口人 atau 5个人, artinya sama, ya. Nah, selain orang, ke juga bisa dipakai untuk berbagai macam benda. Karena kan tadi di atas dibilang ke artinya kata bantu bilangan yang sifatnya umum, bisa digunakan untuk banyak benda dan cakupannya luas. Contohnya adalah 一个苹果, 一个苹果. Nah, 苹果 adalah apel. Jadi 一个苹果 artinya satu apel. Oke. Selanjutnya, jadi kalau kita mau bilang 7 orang, kita bisa bilang 7口人, 7口人 atau 7个人, 7个人. Nah, kalau 10 orang, kita bisa bilang 10口人 atau 10个人. Selanjutnya, sebelumnya tadi kita sudah belajar kakak laki-laki itu ke. Jadi kalau kita mau bilang satu kakak laki-laki, kita bisa bilang ke. Jadi kalau tadi kita mau bilang saya punya satu kakak laki-laki, berarti kita bisa bilang 我有一个哥哥. 我有一个哥哥. Kalau begitu, kalau satu kakak perempuan, bagaimana menyebutnya? 我有一个姐姐. 我有一个姐姐. Nah, kalau 2 orang ada catatan khusus, ya, atau kalau menyatakan 2 dalam bahasa Mandarin yang artinya jumlah, kita tidak menggunakan tetapi kita menggunakan liang, ya, liang nada 3. Jadi kalau kita mau bilang 2 kakak laki-laki, kita bisa bilang 2个哥哥. 2个哥哥. Nah, sedangkan kalau kita mau bilang 2 adik perempuan, nah adik perempuan adalah 妹妹. 妹妹. Jadi 2 adik perempuan, 2个妹妹. 2个妹妹. Jadi kalau saya mau bilang saya punya satu kakak laki-laki dan 2 adik perempuan. Jadi kita bisa bilang 我有一个哥哥和2个妹妹. Sekali lagi, saya punya satu kakak laki-laki, 我有一个哥哥 dan 2 adik perempuan, 和2个妹妹. Oke, 下一个我们要学几. Nah, 几 artinya adalah berapa. Jadi selanjutnya kita akan belajar kata ji yang artinya adalah berapa. Nah, tetapi ji ini yang artinya berapa hanya digunakan untuk yang jumlahnya di bawah 10. Misalnya kita mau menanyakan jumlah anggota keluarga. Ya, itu kan biasanya di bawah 10 jumlahnya. Oke, kita akan coba perhatikan bersama kalimat yang pertama. Saya bacakan dulu.
你有几个哥哥？你有几个哥哥？ Nah, ji sendiri tadi artinya adalah berapa. Nah, ke tadi yang sudah saya jelaskan adalah kata bantu bilangan. Nah, jadi ji ke artinya berapa kakak laki-laki. Jadi kamu punya berapa kakak laki-laki. Nah, di sini dia menjawab wo you san ge ge ge. Wo you san ge ge ge. Jadi saya punya san ke 3 kakak laki-laki. Kalau begitu kalau saya bertanya, ni you ji ge jie? Ni you ji ge jie? Kamu punya berapa kakak perempuan? Misalnya punya 1 kakak perempuan, kita bisa menjawab 我有一个姐姐. 我有一个姐姐. Kalau misalnya mau punya 2 kakak perempuan, kita bisa menjawab 我有2个姐姐. 我有2个姐姐. Baik, selanjutnya kita akan membaca kalimat ini. Nah, di sini perhatikan jia artinya keluarga. Jia artinya keluarga. Sedangkan ren tadi sudah kita pelajari artinya orang. Nah, jadi kalau kita bertanya, ni jia keluarga kamu, you ji kou ren, you ji kou ren, ada berapa orang? Jadi keluarga kamu ada berapa orang? Ni jia you ji kou ren, ni jia you ji kou ren. Nah, untuk pertanyaan ini kita bisa menjawab misalnya 我家有5口人. 我家有5口人. Nah, 我家artinya keluarga saya. 有 punya 5口人 5 orang. Ya, jadi keluarga saya ada 5 orang. Kalau begitu saya bertanya kepada kalian, 你家有几口人? 你家有几口人? Kalau ada 4 orang, kalian bisa menjawab 我家有4口人. 我家有4口人. Oke, kalimat yang terakhir. Nah, selain menggunakan kou, kita juga bisa menggunakan ke. Ya, tadi kou dan ke sama-sama kita bisa pakai sebagai kata bantu bilangan untuk orang. Ya. Jadi kalimatnya ni jia you ji ge ren itu artinya sama dengan ni jia you ji kou ren. Sama ya. Jadi misalnya kalau kita punya anggota keluarganya ada 6. Nah, kita bisa menjawab 我家有6个人. 我家有6个人. Keluarga saya ada 6 orang. Selanjutnya, perhatikanlah gambar berikut ini. Nah, 我们看这个图片. Nah, di gambar ini ada 我, ada saya. Ya, sayanya yang ini, yang anak laki-laki ya. Jadi ini saya. Nah, kita akan coba mengucapkan kalimat dalam bahasa Mandarin yang menjelaskan jumlah anggota keluarga. Kemudian dia punya apa saja dan dia tidak punya apa saja anggota keluarganya. Ya. Jadi saya ulangi kembali, kita akan sebutkan dia punya anggota keluarganya berapa, kemudian dia punya saudaranya apa saja, kakak laki-laki kah, apakah kakak perempuan atau adik perempuan, dan kemudian dia tidak punya apa. Apakah dia tidak punya adik laki-laki, apakah dia tidak punya adik perempuan, ya. Kita coba ya. Kita hitung dulu ada berapa anggota keluarganya. Nah, ketika kalian menghitung anggota keluarga, hitung juga wo-nya. Jadi hitung sayanya juga. Jadi, na woman ichi shu ishu, kita akan hitung bersama. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5,
Ya, jadi ada 5口人, ada 5 orang di dalam keluarga ini. Anjingnya nggak usah dihitung ya. Jadi kita bilangnya 我家有5口人. 我家有5口人. Keluarga saya ada 5 orang. Oke. Nah, kemudian si Wo ini punya apa saja? Dia punya kakak perempuan atau adik perempuan? Yang ini ya, adik perempuan ya. Dan adik laki-laki. Jadi kita bisa bilang 我有妹妹和弟弟. Ya, jadi adik laki-laki adalah 弟弟. Ya, jadi 我有妹妹和弟弟. Terakhir, 我没有, saya tidak punya apa? Kalau kita lihat dia tidak punya kakak perempuan ya. Dia tidak punya kakak perempuan dan kakak laki-laki ya. Kan dia anak tertua. Jadi kita bisa bilang saya tidak punya kakak laki-laki dan kakak perempuan. Kita bisa bilang 我没有哥哥和姐姐. 我没有哥哥和姐姐. Oke, baik. Nah, sekarang kalian boleh coba mengucapkan 3 kalimat ini berdasarkan anggota keluarga kalian. Ya, saya berikan satu contoh lagi. Misalnya di keluarga saya ada 5 orang. Ya, berarti saya bisa bilang 我家有5口人. 我家有5口人. Kemudian saya punya kakak laki-laki dan kakak perempuan. Saya bisa bilang 我有哥哥和姐姐. 我有哥哥和姐姐. Saya punya kakak laki-laki dan kakak perempuan. Nah, kemudian saya tidak punya apa? Saya tidak punya adik laki-laki dan adik perempuan. Saya bisa bilang 我没有弟弟和妹妹. Ya, 弟弟 tadi adik laki-laki dan 妹妹 adalah adik perempuan. Oke, silakan kalian membuat kalimat dengan 3 pola kalimat berikut. 下一个练习请你们看这个图片. Nah, latihan selanjutnya silakan kalian perhatikan gambar berikut ini. Ya. 他家有几口人? Keluarganya ada berapa orang? 他家有几口人? Nah, 我们一起数一数, kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi ada 4 orang. Jadi kita bilang 4口人. Ya, 我家有4口人. Atau wo-nya boleh kita ganti ta ya, dia. 他家有4口人. Ya, 他家有4口人. Nah, kemudian saya punya atau saya tidak punya apa? Nah, misalnya sayanya yang ini ya, yang perempuan. Saya bisa bilang dia punya adik laki-laki ya. Jadi 我有弟弟. 我有弟弟. Nah, kalau misalnya kita mau bilang saya punya satu adik laki-laki, kita bisa bilang 我有一个. Ya, 一个弟弟. Ya, 一个弟弟. Ya, jadi ke-nya kata bantu bilangannya, i-nya jumlahnya. Jadi saya bisa bilang satu itu i ke. Jadi i ke titi. 我有一个弟弟. Saya punya satu adik laki-laki. Nah, kemudian selanjutnya saya tidak punya apa? Nah, kalau kita perhatikan gambarnya, saya tidak punya kakak laki-laki ya dan adik perempuan. Jadi saya bisa bilang 我有 atau 我没有. Ya, 我没有哥哥和妹妹.
saya tidak punya kakak laki-laki dan adik perempuan. 我没有哥哥和妹妹。好的，那我们继续学课文。Selanjutnya kita akan lanjutkan belajar teks. Ya, kita akan membaca teks berikut ini. Di percakapan ini ada You Mei sama Jimmy. Ya, jadi ada You Mei. Ya, You Mei itu Tomomi dan Jimmy adalah Jimmy. Kita baca bersama-sama ya. 这是我家，这是我家。Ini adalah keluarga saya. Ya, 这 artinya ini. Jadi 这是 artinya ini adalah keluarga saya. 这是我爸爸妈妈和哥哥。Sekali lagi, 这是我爸爸妈妈和哥哥。Jadi, ini adalah ayah saya, ibu, dan kakak laki-laki saya. Kemudian Jimmy menjawab, 我没有哥哥，我有姐姐和妹妹。Saya tidak punya kakak laki-laki, saya punya kakak perempuan dan adik perempuan. Jadi saya ulangi lagi, 我没有哥哥, saya tidak punya kakak laki-laki. 我有姐姐, saya punya kakak perempuan. 和妹妹, dan adik perempuan. Selanjutnya, 你家有5口人? 你家有5口人? Keluarga kamu ada 5 orang, ya. Kemudian Jimmy menjawab, 对，我妹妹也是学生，她也学习汉语。对, betul. 我妹妹 adik perempuan saya 也是学生 juga adalah siswa atau juga adalah mahasiswa. 她也学习汉语, dia juga belajar bahasa Mandarin. Ya, kita ingat kembali penggunaan kata ye yang artinya juga. 也是, 也学习 juga adalah juga belajar. Kita lanjutkan percakapannya ya. Kemudian You Mei bertanya, 你姐姐呢? 你姐姐呢? Nah, kalian masih ingat ne artinya apa? Sebelumnya kita pernah belajar Nine kalau kamu, ya, Nine. Nah, di sini ni jie ne berarti artinya kalau kakak perempuan kamu, ya, ni jie ne kalau kakak perempuan kamu. Nah, Jimmy menjawab, 我姐姐是医生。我姐姐是医生。Kakak perempuan saya adalah dokter. Baik. Nah, sekarang kita akan mengerjakan latihan ini. Ya. 边学边练. Nah, 由美加油. Nah, silakan kalian isi ya. Ada berapa orang keluarganya atau ada berapa orang jumlah anggota keluarga Yomei? Kemudian nomor 2, Jimmy 什么什么哥哥，他什么什么姐姐，什么什么妹妹，ya. Jadi silakan diisi, apakah dia punya kakak laki-laki? Apakah dia punya kakak perempuan dan adik perempuan? Kemudian nomor 3,
Jimmy jiayou. Anggota keluarga Jimmy ada berapa orang? Silakan ditulis di sini. Kemudian nomor 4, Jimmy de jie shi. Silakan ditulis. Pekerjaannya kakaknya Jimmy apa? Oke, untuk penjelasan materi hari ini cukup sampai di sini. Silakan dikerjakan latihan yang saya berikan. 谢谢大家，再见。